Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita mulai, mari pelajaran kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Kita lihat pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya berpangkat 2 atau pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Ya, tentunya antara ruas kanan dan ruas kiri dibatasi dengan tanda sama dengan. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dengan A, B, C adalah anggota bilangan real. Nah, A, B, dan C ini disebut juga dengan koefisien. Apa itu koefisien? Yaitu bilangan yang ada di depan variabel. Jadi, kalau melihat angka di depan X kuadrat itu dilambangkan dengan A. Kalau di depan X dengan huruf B. Dan yang di X pangkat 0 C. Kita lihat berikutnya. Contoh. Kita lihat persamaan kuadrat. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini A-nya berapa? Ya, maka kita lihat di sini A-nya berapa nih tuh, ya. A-nya adalah 1, kemudian B-nya, nah ini B yaitu min 2 dan C-nya ini adalah min 3. Nah, persamaan kuadrat ini disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Berikutnya kita lihat contoh yang lainnya. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. A-nya berapa? Kita lihat, maka A-nya ini ya di depan X kuadrat adalah 1. B-nya ini yaitu B sama dengan 6 dan C-nya sama dengan 9. Nah, persamaan kuadrat ini disebut dengan persamaan kuadrat sempurna. Ya, nanti akan kita bahas nih ya. Contoh berikutnya. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, kita lihat kalau seperti ini. A-nya berapa ini? Ya, A-nya 1. Ya. Kemudian B-nya. B-nya 0 karena nggak ada tuh, X-nya nggak ada, berarti X-nya, B-nya sama dengan 0. Nah, C-nya, ya C-nya ini yaitu sama dengan min 9. Nah, persamaan kuadrat begini disebut persamaan selisih kuadrat. Ya. Berikutnya, 5x kuadrat plus 20x sama dengan 0. Nah, ini ya, kita lihat. Ya. A-nya berapa? Ya. A-nya adalah 5, B-nya ini tuh, yaitu sama dengan 20. Nah, kita lihat C-nya. C-nya sama dengan 0. Nah, ini koefisiennya. Nah, persamaan kuadrat begini disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Ya. Yaitu disebut dengan persamaan kuadrat yang lain. Berikutnya, 7x plus 2 sama dengan min 3 X pangkat 2. Nah, ini mana A, B-nya, dan C. Nah, ini kita susun lagi. Kita pindahkan semua ke ruas kiri nih ya. Ke ruas kiri atau ke ruas kanan. Nah, makanya min 3X kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri. Ya. Nah, dari min jadinya plus tuh. Jadi 3X pangkat 2. Kita sambung dengan ini tuh. 7X plus 2. Nah, di kanannya habis atau 0 ya. Nah, maka seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita lihat di depan X pangkat 2 yaitu 3. Jadi A-nya itu kelihatan tuh. A-nya sama dengan 3, B-nya 7, dan C-nya sama dengan 2. Nah, itulah ya macam-macam atau bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Nah, nanti kita bahas untuk menentukan atau mencari pengganti X ini
supaya nanti hasilnya sama dengan 0. Makanya kita bahas berikutnya, yaitu mengenai penyelesaian akar-akar atau X1 dan X2 dari persamaan kuadrat. Artinya kalau persamaan tadi X-nya kita ganti dengan angka sehingga menghasilkan sama dengan 0. Nah, angkanya itu atau bilangan itu berapa. Nah, cara menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat dapat digunakan dengan cara, ya nanti ada dengan memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ada juga dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang kita bahas dulu dengan menggunakan metode pemfaktoran. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya nanti kita nyatakan menjadi seperti ini tuh, X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Nah, X1-nya itu nanti berapa ya? Nah, dengan X sama dengan X1 atau X sama dengan X2 ini disebut dengan akar-akar dari persamaan kuadrat, atau kalau nanti sudah kelihatan atau ditentukan angkanya disebut dengan penyelesaian persamaan kuadrat ya. Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Artinya cari nilai X atau pengganti X supaya kalau kita ganti dengan bilangan menghasilkan atau hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kita cari sekarang dengan cara memfaktorkan. Nah, langkah pertama kita buat dulu polanya. Bagaimana polanya? Nah, kita lihat jawabnya. X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Kita buat pola seperti ini tuh. Ya, jadi nanti ini berapa kali berapa yang hasilnya 0. Pertama ini diisi nih. Pertama yang ini tuh, ya. Kita isi di sini. Nih. Berapa kali berapa yang hasilnya X kuadrat? Ya tentunya X kali X. Maka di sini X, ya. Di sini juga X, ya. Nah, untuk berikutnya angka yang di sini tuh ya. Nah, ini kita cari angka berapa kali berapa yang hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya 4. Nah, di sini kita lihat tuh. Berapa kali berapa yang hasilnya 3. Nah, berapa tambah berapa yang hasilnya 4. Kita cari yang ini dulu nih, jadi faktor dari 3. Kita lihat berapa kali berapa yang hasilnya 3. Ya, misalnya 1 kali 3. Tuh, 1 kali 3 sama dengan 3. Kita turunkan satunya kemari. Tuh, ini kita turunkan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, ini jadi benar semua tuh. Jadi angka yang kita cari nanti itu adalah 1 dan 3. Maka kita pindahkan nih. Ya, kita pindahkan nih 1 kemari. Jadi plus 1. Ini 3 di sini. Plus 3. Maka ini jadi faktor tuh. Setelah itu kita selesaikan satu-satu ya. Kita selesaikan satu persatu. Nah, tadi itu ya lanjutannya. Nah, ini X plus 1 tuh ya. Ini sama juga dengan 0 ya. Jadi X tambah berapa yang sama dengan 0. Nah, ini ruas kiri kita tambah dengan min 1, maka hasilnya X ya. Ruas kanan juga ini kita tambah dengan min 1. Jadi X-nya sama dengan min 1 ya. Yang ini jadi X plus 3 sama dengan 0. Ya, ini X ya, plus 3 pindahkan ke kanan jadinya min. Jadi X sama dengan min 3. Jadi hasilnya itulah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 3. Nah, ini jadi penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0 adalah X-nya min 1 dan X-nya min 3. Artinya kalau di sini kita ganti X-nya min 1, di sini min 1, maka hasilnya 0. Atau kita ganti di sini min 3, di sini ganti dengan min 3. Kalau kita hitung hasilnya 0. Ini yang disebut dengan penyelesaian dari persamaan kuadrat ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh seperti ini. X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Sama kita buat pola seperti tadi.
Tuh ya, buat kurung sama dengan 0. Cari yang ini dulu nih. Berapa kali berapa yang hasil X kuadrat? Ya, seperti tadi tentunya X kali X. Ya. Kemudian ini, berapa kali berapa yang hasilnya min 5? Kalau ditambah hasilnya 4. Ya tentunya kalau hasil kalinya min ini 1 min, 1 lagi plus. Ya kalau sini hasilnya plus, berarti plusnya lebih banyak. Itu angkanya lebih tinggi. Nah, kita lihat sini. Berapa kali berapa yang hasilnya min 5. Nah, kemudian kalau ditambah hasilnya 4. Ya, kita lihat. Min 1 kali 5 hasilnya kan min 5. Tinggal turunkan ini kemari. Min 1 ini 5. Benar tidak nih ya? Min 1 kali 5 sama dengan min 5. Sedangkan min 1 tambah 5 sama dengan 4. Nah berarti benar angka yang kita tentukan ini. Tinggal pindahkan min 1 kemari ya. 5 sini. Udah ini faktornya. Sekarang kita fokus kemari, kita selesaikan nih satu-satu. Yang pertama, X min 1 sama dengan 0. X tetap min 1 pindah ke kanan ini plus. Jadi X sama dengan 1. Yang faktor kedua yaitu X plus 5 sama dengan 0. Ini sama. X tetap di sini. 5-nya pindah jadinya min 5. Jadi X-nya 1 atau X-nya min 5. Nah, jadi penyelesaian dari X kuadrat plus 4X min 5 adalah 1 dan min 5. Ini penyelesaiannya. Ya. Berikutnya. 3X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan 0. Ya ini. Nah sekarang sini ada angkanya. Nah caranya sama saja seperti tadi. Kita buat pola dulu. Tuh ya. Kita cari di sini nih yang pertama nih. Berapa kali berapa yang hasilnya 3X kuadrat. Ya. Tentunya kita itu 3X kali X. Tuh ya. Kali-kalikan 3X kali X adalah 3X kuadrat. Nah ini juga sama. Berapa kali berapa yang hasilnya 2. Kalau ditambah hasilnya 5. Kita lihat sini polanya nih cara ngitungnya. Berapa kali berapa yang hasilnya 2. Tuh ya. Nah karena di sini udah ada 3. Jadi sini tuh. Ya 3 kali berapa tambah berapa yang hasilnya 5. Tuh, jadi kalau 3 ini dari sini tuh. Kita cari yang ini dulu nih ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 2. Kita coba 1 kali 2. Turunkan satunya. Turunkan 2-nya. Kita coba di sini. 3 kali 1, 3 tambah 2 adalah 5. Jadi benar angkanya 1 kali 2. Tinggal pindahkan kemari ya. Cara memindahkannya kita lihat di sini. Nah, di sini 3 kali 1 tuh ya. Maka 1 ini jangan diletakkan di sini. Ya, jadi 1 ini letakkannya di sini tuh, dijauhkan. Jadi di sini ya. Ya, jadi plus 2-nya di sini, plus 1-nya ini. Jadi plus 1. Jadi faktornya seperti ini. Udah tinggal kita uraikan ya. 3X plus 2 sama dengan 0 ya. 3X ini pindah jadi min 2. Kemudian X 3X bagi 3X ya. Yang ruas kanan juga min 2 dibagi 3 jadi min 2 per 3. Berikutnya yang faktor keduanya X plus 2 X plus 1 sama dengan 0. Ini kayak seperti tadi. X ya sama dengan plus 1 pindah jadi min 1. Jadi ini yaitu X sama dengan min 2 per 3 atau X sama dengan min 1. Nah, jadi penyelesaian dari 3X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan 0 adalah min 2 per 3 dan min 1. Contoh selanjutnya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini ya. Ini ya, caranya adalah 2X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Kita lihat ini. Ya, pertama kita lihat 2 dengan 6 bisa dibagi dengan berapa ya. Sedangkan X kuadrat dengan X bisa dibagi dengan berapa. Nah, makanya 2X kuadrat bisa dibagi dengan 2X. Sedangkan 6X juga bisa dibagi dengan 2X. Maka tinggal kita lihat di sini. 2X kuadrat dibagi 2X hasilnya X ya. Sedangkan 6X
dibagi 2X hasilnya sama dengan 3. Jadi faktornya seperti ini ya. Ini faktor, ini juga faktor. Maka kita selesaikan yang ini tuh. 2X sama dengan 0. 2 kali berapa yang hasilnya 0? Tentunya 2 kali 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Yang ini ya. X plus 3 sama dengan 0. Seperti tadi, X di kiri tetap, plus 3 pindahkan ke kanan yaitu menjadi min 3. Jadi X sama dengan min 3. Jadi penyelesaian dari 2X kuadrat plus 6X sama dengan 0 adalah hasilnya 0 dan min 3. Jadi X-nya 0 dan min 3. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.